tiba-tiba aku menangis gitu. Kayak nangis aku. Aku tuh nggak tahu, tiba-tiba aku nangis. Aku jadi kayak takut, ada rasa takutnya jadinya. Tadinya di rumah sakit tuh aku nggak jadi nangis aku kan. Kalau aku ingat gitu, jadi kayak di rumah sakit itu aku tuh nggak takut gitu. Nah, pas sampai di kos, apalagi ditinggalkan sama dia, aku tuh di rumah sendirian. Nah, pas uh, pergi, dia juga nangis gitu, karena mungkin dikasihan lihat aku. Nangis kan ingatnya. Menangis. Jadi aku Oke guys, welcome to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun bunda-bunda, kawan-kawan berada. Oke guys, hari ini aku punya cerita tentang pengalaman aku pas sakit kemarin, pas dinyatakan positif COVID. Oke, hari ini aku mau berbagi cerita. Sebelum menyaksikan videonya, lewat ceritaku ini ada manfaatnya. Suaraku kedengaran nggak ya? Soalnya aku baru menggunakan ini guys, baru coba menggunakan ini. Kita beli yang murah aja karena kita ngevlog lewat HP. Oke guys, jadi aku tuh cerita kemarin di bulan Maret kemarin itu tanggal 2, aku tuh rencana itu, aku tuh kan lagi sakit perut, jadi aku tuh mau periksa kandungan gitu kan, karena kayak apa namanya, ada kayak sesuatu yang kalau orang bilang kalau ada keluar darah gitu, katanya takut keguguran. Jadi aku nggak tahu, kebetulan kemarin itu perutku sakit, sering sakit-sakit gitu kan. Jadi aku tuh coba pergi ke puskesmas untuk periksa. Dan pas aku periksa itu, kebetulan di situ tuh aku juga lagi sakit. Sebelumnya itu aku sakit demam, cuman aku nggak pergi karena aku pikir kalau sakit demam nanti takutnya apa namanya, dinyatakan hal-hal yang lain gitu. Nah pas itu aku demam itu aku nggak minum obat juga, aku takut minum obat juga. Jadi pas demamku tuh hari datang terus sembuh, datang lagi gitu kan. Nah aku tuh gejala-gejalanya itu, aku rasanya itu kayak aku sesak napas gitu kan, kayak aku agak susah bernapas gitu. Cuman aku pikir ya mungkin karena aku kena kipas kali ya gitu ya, mungkin gara-gara kipas aku bisa sesak napas, karena biasanya itu aku tuh nggak biasa pakai kipas. Tapi semenjak aku tuh hamil, aku tuh kayak jadi kayak panas gitu, jadi tiap malam tuh harus pakai kipas, kadang juga tidur di keramik gitu kan karena sakit panasnya. Oke guys, jadi 2 hari kemudiannya itu aku jadi kayak pilek gitu kan, jadi nggak demam lagi, jadi pilek, batu gitu kan. Nah karena udah sakit-sakit, aku pergi ke puskesmasnya untuk cek tuh mau USG gitu kan. Ternyata sampai di sana itu disuruh untuk cek darah dulu dan lain sebagainya. Nah disuruh tuh untuk ke swab. Nah pas aku di swab itu kan aku nggak tahu tuh, aku terima hasilnya tapi aku nggak lihat gitu positifnya atau enggak gitu. Nanti aku kasih tunjuk hasilnya di fotonya atau hasil positifnya nanti di sini. Jadi pas aku tuh diperiksa gitu, terus aku ambil suratnya, aku kasih sama dokternya. Nah pas dibilang dokter, astagfirullahaladzim katanya gitu, positif katanya itu. Ya kan aku juga, positif, kok bisa gitu ya kan. Jadi aku bilang kok bisa ya, aku bilang aku tuh nggak kemana-mana. Memang betul, aku tuh di rumah aja, nggak kemana-mana, nggak pernah keluar rumah. Paling itu kadang-kadang ke warung gitu, dan ke warung itu ke kios ya, dan juga kadang-kadang ke gereja, dan itu pun nggak sering karena aku tuh orangnya kayak waktu itu tuh malas sekali keluar. Nah tapi karena aku dibilang positif itu, nah jadi suami aku tuh dia ikut juga nganter aku pas itu, dia juga swab, dia coba juga gitu kan, ternyata dia negatif gitu kan, hasilnya punya dia itu negatif. Nah sementara di situ dia yang sering keluar, yang kerja gitu kan. Dan memang sih saat-saat itu tuh lagi kayak banyak yang dinyatakan positif di daerah sini. Kami kan di Kalimantan Barat ya, dinyatakan, dan kayak banyak orang yang sakit gitu kan. Nah di situ tuh aku masih di rumah sakit itu, aku tuh masih kuat aja, kayak ya udah kayak enggak apa-apa gitu ya kan, kayak udah gitu.
kayak nggak ada takutnya gitu, kayak nggak ada bimbangnya gitu, kayak imanku tuh kuat kali gitu ya pas di situ. Nah dokternya tuh hibur aku, kamu yang kuat katanya gitu, nggak usah pikirkan penyakit kamu katanya kayak gitu, pikirkan aja kesehatan kamu, terus harus pikirkan juga kandunganmu, jangan pikirkan yang lain-lain gitu. Ya udah gitu, oh iya dok, kayak gitu. Aku dengan santainya jawab begitu, karena aku berpikirnya itu masa iya aku positif, masih kayak belum yakin dan masih nggak percaya gitu kan. Nah pas aku lagi pulang kan, aku disuruh beli obatnya nanti aku tunjuk di gitu, terus disuruh istirahat, jangan kemana-mana, jangan keluar rumah gitu kan, biar apa gitu, disuruh di rumah aja, nggak usah kemana-mana, dan disuruh isolasi di rumah itu selama 2 minggu, dan disuruh minum obat, sering minum air panas, air hangat, sering minum air hangat, terus disuruh setiap pagi itu harus jemur gitu kan. Nah iya aku bilang kayak gitu, aku bilang sama dokternya ya. Nah pas pulang itu aku di rumah sakitnya itu aku masih fine aja gitu, kayak ya udahlah gitu ya kan. Pas di rumah itu aku minum obat, aku makan, terus aku minum obat, dan aku harus banyak-banyak makan gitu ya. Lah tiba-tiba juga suami aku masuk siang kerjanya. Nah tiba-tiba aku nangis, aku jadi kayak takut, ada rasa takutnya jadinya. Tadinya di rumah sakit itu aku nggak jadi nangis aku kan, kalau aku ingat gitu. Jadi kayak di rumah sakit itu aku tuh nggak takut gitu. Nah pas sampai di kos, apalagi ditinggalkan sama dia, aku tuh di rumah sendirian. Nah pas pergi dia juga nangis gitu kan, mungkin dikasihan lihat aku nangis kan, ingatnya menangis. Jadi aku tuh langsung aku telepon mamaku gitu kan, aku telepon mama, terus aku telepon kakak gitu, ma aku dibilang sakit ini gitu. Biasanya tuh aku tuh nggak pernah ngadu sama orang mamaku kalau aku sakit gitu kan, karena aku takut mama itu khawatir. Nah pas kemarin itu kayak aku rasa sakit, takut ya gimana ya kalau aku tuh meninggal di sini gitu kan. Astaga ya Tuhan gitu kan, pikirannya juga deh kayak bercabang-cabang pikiranku gitu kan. Nah pas itu aku telepon kakakku, telepon mama gitu, mama udahlah gitu, biasanya itu dibilang kayak gitu karena kamu lagi pilek, kamu lagi batu-batu juga, udah nggak usah dipikirkan, kamu katanya kayak gitu, nggak usah dipikirkan katanya kayak gitu, nggak apa-apa itu, nanti aku doa kata mama kayak gitu kan. Oh iya ma. Terus nah pas kayak gitu kan suami aku tuh masuk siang, aku tinggal sendiri tuh di rumah gitu kan. Tambah sedih lah aku kan, nangis lah aku sendiri di rumah gitu. Aku tidur pun nggak bisa, aku nangis gitu kan. Mungkin nggak tahu lah, nggak bisa aku jelasin dengan kata-kata apapun gitu ya kan, karena aku sedih banget sih. Terus pas ya udahlah gitu, tiba-tiba suami aku pergi kerja, terus dia pulang lagi, mungkin dia khawatir sama aku juga kan, dia pulang lagi gitu, gimana kamu rasa gini. Nah pas pulang dari puskesmas itu aku rasa kayak minum obat gitu, pas malamnya tuh kayak bertambah-tambah panasnya, tambah sesak dada, kaki sakit badan semua, jadinya kayak aturan tadi aku rasa nggak sakit kok jadi sakit semua gitu ya kan. Jadi kayak mungkin karena ya kepikiran gitu kan, jadi sakit kaki dua-dua, kayak nggak ada tenaga, mau keluar pun tidur aja gitu, dan panasnya itu berlipat-lipat panas gitu ya, kayak panasnya biasa jadi kayak tambah panas aku rasa gitu kan, kayak harus minum es gitu terus. Padahal kan nggak boleh dilarang minum es, harus minum air hangat, nggak mampu gitu, harus es panas, kayak hati aku ini panas banget gitu kan. Setiap malam gitu, setiap hari pagi nggak ada rasa dingin gitu, hujan pun panas gitu aku rasa. Jadi begitulah guys. Jadi kayak gitulah ceritaku sama kalian. Nah, selama aku tuh disuruh isolasi di rumah tuh, kebetulan juga suami aku tuh sakit, dia sakit usus buntut, dan dia udah lama konsultasinya. Nah pas juga dia disuruh konsultasi lagi di ronsen. Nah pas dia pergi lagi ke rumah sakit, karena dia juga harus menunggu surat rujukan dari puskesmas untuk ke rumah sakit. Nah pas ke tanggal, aku kan dinyatakan positif itu tanggal 2 ya. Nah disuruh isolasi mandiri di rumah itu 2 minggu gitu. Nah sementara tanggal 11 itu suami aku tuh pergi ke rumah sakit untuk ronsen, dan sebenarnya cuma ronsen, belum disarankan. Dia pergi ronsen, periksa, langsung dokternya bilang langsung operasi besok gitu kan. Bibinya harus ini secepatnya dioperasi, dan aku tuh masih dalam pemulihan gitu. Nah dia pulang, aku tuh waktu tuh karena aku nggak bisa kemana-mana, jadi dia pergi ke rumah sakit sendiri kan. Nah pas tuh dia pulang gitu kan, dia dari rumah sakit pergi dari pagi, baru pulang jam 2 siang.
Nah dia bilang pulang dulu, nanti balik sini lagi sorenya, tanggal 11 itu, tanggal 11 ya. Dan itu baru kami sama pergi ke sana. Aku juga harus nginep di sana kan. Tanggal 11 masuk rumah sakit. Dia karena harus disuruh nginep dulu karena biasanya operasi pagi gitu kan, pagi jam 8 tanggal 12-nya, pas pula hari Sabtu ya, hari Sabtu. Nah jadi guys, selama dia pergi ke sana juga aku masih dalam kondisi masih pemulihan gitu ya kan. Aku jadi mau nggak mau ya aku harus temani dia, jadi karena siapa lagi gitu kan, kami juga nggak punya siapa-siapa di sini, nggak punya keluarga, nggak punya aku juga nggak punya teman karena aku nggak keluar gitu kan. Nah jadi terpaksa kami ya hanya berdoa aja. Jadi aku malam itu temani dia juga udah takut gitu kan, saling menguatkan karena besoknya dia operasi juga. Dia juga nggak pernah dari kecil sampai dia dewasa, sampai dia udah menikah, dia nggak pernah masuk ke rumah sakit, dan itu baru kali itu pertama dia masuk rumah sakit operasi pula kan. Nah, aku bilang udah gitu, nggak usah khawatir, doa aja gitu kan ya, apalagi yang diandalkan selain berdoa gitu kan. Nah jadi pas besoknya operasi gitu kan, di operasi aku ya nggak bisa masuk ke ruangan juga, nunggu di luar. Dan ya lama juga sih nunggunya, setengah hari gitu kan, karena memang antrian juga, walaupun mereka udah masuk ke ruang operasinya tapi masih ada antrian pasien-pasien selanjutnya gitu kan. Dan ada cerita yang lucu, aku pikir yang aku nunggu di depan itu, pikir itu dia gitu, aku nggak lihat mukanya, aku lihat kepalanya sama pangkasnya, aku tuh kejar, aku pikir itu dia. Dan begonya aku tuh aku ngeliat selimutnya gitu, dia apa enggak gitu ya. Aku pergi, ternyata udah jauh gitu kan, ternyata bukan dia, salah orang. Aku balik lagi, ternyata itu bukan dia. Nah pas dia mau keluar, aku dipanggil sama perawatnya laki-laki, abang udah mau keluar kak, katanya kayak gitu kan. Dia jemput selimut di ruangan nginap kan, dijemput selimut karena aku dari rumah juga aku bawa selimut. Hari Sabtu kan disuruh nggak puasa, satu hari itu nggak boleh makan karena dia operasi usus buntu kan. Nah di situ aku tuh harus jaga dia kan nggak bisa ke kamar mandi, jadi kalau dia harus membuang air kecil pun aku harus bantu dia dengan pakai aqua botol guys. Dalam kondisi aku juga badan, namanya kita nginap di rumah sakit, pasti kita istirahatnya itu nggak full karena satu ribut juga kan gitu, terus kita tidur juga kurang nyaman gitu, jadi kayak capeknya itu kerasa gitu. Nah pas itu habis itu hari Sabtu dioperasi, hari Minggu dia udah mengeluh sakit gitu kan, kayak sakit, kayak karena dia pas disuntik itu kan biusnya masih ada, jadi nggak kerasa. Pas sudah siap habis biusnya itu, pas hari Minggu itu dia kesakitan gitu, dia nangis gitu, sakit, ya udahlah mati aja lah katanya kayak gitu, sakit kali gitu sampai bengkak gitu kan, bengkak pantat dia dua-dua gara-gara mungkin bekas biusnya, karena dia tidur terus. Disuruh juga waktu itu dokter suruh dia untuk duduk gitu kan, disuruh aku panggil dokter. Nah sementara kan dokter dia ada jadwalnya untuk menjenguk setiap pasien gitu kan. Nah pas itu aku beli obat lah, kasih dia obat untuk biar dingin gitu, karena kata dia itu panas, sakit gitu kan. Aku urut-urut nggak bisa juga, dia nggak tahan juga diurut. Nah pas itu menangis, dia jadi menangis. Nah di saat-saat dia itu ngomong kayak gini, udahlah aku mati aja, aku gini, oh udahlah, aku tadinya itu aku udah kayak lemas gitu kan, di depan dia aku pura-pura kuat gitu kan, aku kuat aja gitu, padahalnya aku tuh sebenarnya kayak lemas gitu, lemah gitu lah ya, nggak kuat-kuat kali gitu kan, tapi aku di depannya kuat, aku semangatin dia terus udah gitu. Tapi pas dia bilang kayak gitu kayak langsung menangis di situ tuh, menangisnya itu kayak kalau kau ngomong kayak gitu, aku bilang kan kita di sini tuh hanya berdua, daripada kamu ngomong begitu lebih baik kamu ngomong udah berdoa bersyukur operasi kamu lancar, kita sehat, gue bilang kayak gitu kan. Aku ngomong kayak gitu sampai dia kayak ngomong nggak jelas lah pokoknya kayak gitu. Nah pas kayak gitu besoknya itu kan hari Seninnya itu aku udah giling, pas hari Minggunya itu kan dokter juga datang periksa, dibilang gigi sakit karena mungkin di AC kan, jadi gigi aku tuh kambuh sakitnya. Nah aku minum obat, gara-gara minum obat itu jadi perutku sakit kayak kencang-kencang gitu kan, kayak rasa perut aku tuh kayak sakit banget gitu. Cuman ya udah aku tahan aja gitu kan, sampai kayak mau meloncat-loncat anakku dalam perutku, kayak kencang kali perutku. Dan mungkin karena efek aku minum obat sakit gigi itu, dan aku tidur dari situ juga nggak tidur, 2 malam nggak bisa tidur. Dan hari Seninnya itu dokter datang lagi periksa, dibilang oh ini udah boleh pulang kok, katanya kayak gitu. 1 minggu lagi nanti kesini, kasihan istrimu katanya udah hamil begitu, jaga kamu di rumah sakit,
nggak bisa istirahat katanya kayak gitu kan, kata dokternya. Jadi kamu rawat rumah aja gitu, disuruh untuk beli perlengkapan kayak obat-obat, kayak obat pembersih, obat bius, dan alat-alat lainnya sebagainya yang harus untuk keperluan dia, karena kan itu 2 kali sehari dibersihin lukanya, baru ditutup lagi, maksudnya dikasih tahu cara pembersihnya, dan apa namanya, disuruh tebus obat yang harus ditebus, terus dibilang harus makan ini, harus makan ikan gabus gitu kan ya, terus sama makan telur rebus, jangan makan yang aneh-aneh dulu katanya kayak gitu. Oke guys, jadi kayak gitulah ceritaku hari ini buat kalian, pengalaman aku atau cerita yang kami alami juga. Jadi kayak rasaku tuh, bayangkan saudara-saudara atau bunda-bunda atau teman-teman di perantauan kita cuma hanya berdua dan nggak punya keluarga, karena kami juga dia hanya punya karyawannya, dan ada salah satu staff juga yang ikut jenguk dia waktu itu. Tapi bagaimanapun kan namanya kita kalau ada keluarga ada yang bantu gitu kan, karena aku juga keluargaku jauh, dia juga keluarga jauh, tapi karena dia juga sistem kerjanya dipindahkan, jadi ya begitulah. Itu aja cerita dari aku, semoga saudara-saudara terhibur dan semoga lewat video ini bermanfaat bagi saudara yang mengalami situasi seperti saya atau merasakan dalam kesulitan, dalam masalah ya apapun itu, kita harus tetap kuat dan juga tetap sabar ya, kita serahkan aja sama Tuhan, dan kita jangan lupa juga untuk berdoa gitu, karena ya hanya itu yang satu-satunya kita butuhkan di saat seperti itu, hanya butuh doa dan keyakinan gitu kan, kesembuhan gitu kan, dan biar kita kuat juga gitu kan. Bayangkan aja pas seperti itu hanya berdua. Kalau aku mengeluh, karena kalau kita semakin banyak mengeluh penyakitnya yang tadi sakit jadi tambah sakit gitu kan. Jadi kalau intinya pokoknya kalau kita harus banyak-banyak bersyukur apapun yang kita alami, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun itu kita harus banyak-banyak bersyukur apapun yang sedang kita rasakan, yang kita alami. Oke guys, itulah aja lah cerita dari aku, semoga teman-teman terhibur lewat video aku ini, dan bisa juga dapat manfaat atau terinspirasi dan dari cerita aku ini, apalagi bagi kalian yang baru membangun rumah tangga baru, pasti awal-awalnya itu banyak problem ataupun ujian. Nah kalau kita nggak sabar menghadapinya, ya itulah ujian dari itulah ujian dalam rumah tangga, apalagi kita baru-baru membangun rumah tangga gitu ya kan. Apa dulu kan disuruh dokter nggak boleh keluar selama 2 minggu isolasi di rumah. Aku nggak tahu lagi, aku pergi ke pasar, aku pergi sendiri, aku naik Maxim kemana-mana sendiri. Aku juga harus urus lagi surat-surat dia ke rumah sakit, karena siap dia keluar itu ada surat yang harus diurus lagi, dan setiap hari aku keluar naik Maxim setiap pagi. Kenapa aku harus pagi-pagi perginya? Karena aku nggak mau antrian lama, karena kalau ke rumah sakit itu yang membuat antrian itu lama, antrian obat, antrian pendaftaran gitu kan. Dan setiap pagi itu ke rumah sakit, karena juga ambil surat rumah sakitnya juga, karena pas dia keluar juga nggak dikeluarin, nggak langsung dikasih, dia harus tunggu keluar dulu baru dikeluarkan dari pihak rumah sakitnya. Waktu itu pergi ke pasar untuk karena disuruh dokter harus banyak makan sayur, buah, dan ikan gabus, makan telur rebus, biar pemulihannya biar dia cepat pulih, dan juga biar staminanya cepat stabil lagi, dan lain sebagainya. Begitulah. Oke, kita sehat selalu dimanapun itu. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video aku. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. See you. Love you. Jangan lupa untuk tetap semangat. Dadah.